Sayang, sayang. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membaca buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca buku, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadap-hadap buku yang bisu dan tak asik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca buku sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian yang hadir, baik secara langsung menyaksikan hasib saya di kamar ini atau bahkan melalui Zoom. Saya sebenarnya bukannya tidak berusaha, bahkan segala daya upaya saya sudah kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang bisa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 detik saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja rumah diri ini bisa dilakukan seringnya ceramah Mario Teguh, mungkin saya tidak menderita begini lagi. Apa saudara-saudara tidak yakin saya menderita? Apa tidak terlihat penderita itu di wajah saya ini, di sorot mata saya ini, di suara getar saya ini, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam petunjuk monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi, saya kira saudara-saudara tidak akan membacanya tanpa menitikkan air mata. Tidak percaya. Saudara-saudara tidak percaya bahwa saya ini sedang menderita, dibully, sepi, dan kepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mampu berpisah dengan yang telah menjadi bagian dari hidup kita tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Tak ada yang mampu, kan? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukanlah sekedar benda biasa. Ya, ada salah satu bagian penting dalam diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi bagian kita
kita semua orang punya waktu luang dan malas meladen kita yang masih kekanak-kanak dan belum bernilai guna. Yang bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dalam dirinya di dalam benak kita. Sudah suatu simbiosis yang sangat romantis, bukan? Bahkan kita bisa lekat dan dekat nyaman dirinya daripada dengan sama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya meskipun cuma sebulan malam, seperti melewati bertahun-tahun berpisah. Oh handphoneku, betapa berat dan penting jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. ARAYAN. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lainnya, tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun, bahkan semakin istimewa. Dia semakin besar kemampuan melayani kita. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bukan bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi saya bahkan dihadapkan pada dua bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam bidang studi. Di satu sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di dada saya atau persis di sisi saya. Tidak mudah bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa mengendang rindu padanya, saya ambil casingnya, dekatkan dengan saya, dada saya. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kami, ketika menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riang bertamasya dengan kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs dan penikmat menu-menu lezat yang ditawarkan. Ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bahkan membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja yang cepat dan lengkap, tanpa perlu kita mengarahkan tenaga. Bahkan kini ia memiliki banyak saran yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Sementara kita di hidup masa yang sangat beruntung atau kecepatan dan keringkasan. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal-hal penting saja.
Tapi saya yang mempergoki ayah dan ibu saya pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing. Saya juga merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini ia ada di dalam kepala saya. Dia juga seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Atau bahkan kalian akan menderita seperti saya.